Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Marwah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat sebuah video dari UAS Psikologi Pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang konsep diri dan kontrol diri. Apa sih yang dimaksud konsep diri dan kontrol diri? Yuk, kita simak baik-baik videonya. Psikologi pendidikan memiliki peran penting dalam memahami perilaku, perkembangan, dan proses belajar peserta didik. Salah satu aspek penting yang mempengaruhi perilaku dan keberhasilan belajar siswa adalah konsep diri dan kontrol diri. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep diri dan kontrol diri berperan signifikan dalam membentuk perilaku siswa, baik dalam konteks akademik maupun sosial. Dalam dunia pendidikan, peserta didik tidak hanya dituntut untuk berkembang secara kognitif, tetapi juga afektif dan perilaku. Psikologi pendidikan berperan dalam memahami bagaimana faktor psikologis mempengaruhi proses belajar dan perilaku siswa. Dua faktor psikologis yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan peserta didik adalah konsep diri dan kontrol diri. Jadi, konsep diri yaitu berkaitan dengan bagaimana individu memandang, menilai, dan menerima dirinya sendiri. Sedangkan kontrol diri yaitu berkaitan dengan bagaimana individu mengendalikan emosi, dorongan, dan perilakunya. Pada masa remaja, kedua aspek ini sangat menentukan bagaimana siswa berperilaku di lingkungan sekolah maupun sosial. Pembahasan jurnal pertama. Jurnal ini membahas pengaruh konsep diri dan kontrol diri terhadap perilaku konsumtif siswa. Remaja dengan konsep diri negatif dan kontrol diri rendah cenderung menunjukkan perilaku konsumtif yang tinggi. Dalam konteks psikologi pendidikan, temuan ini menunjukkan bahwa sekolah perlu berperan dalam konsep diri positif siswa melalui bimbingan dan penguatan karakter kontrol diri. Jurnal kedua yaitu membahas tentang hubungan konsep diri dan kontrol diri dengan perilaku seksual pada remaja usia pertengahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep diri memiliki hubungan signifikan dengan perilaku seksual, sedangkan kontrol diri tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Hasil ini menegaskan bahwa pemahaman dan penerimaan diri yang baik dapat membantu remaja bersikap lebih bertanggung jawab terhadap perilaku mereka. Dalam pendidikan penting bagi guru dan konselor sekolah untuk membantu siswa membangun konsep diri positif melalui pendidikan karakter dan nilai moral. Selanjutnya, jurnal ketiga. Jurnal ini membahas hubungan konsep diri dan kontrol diri dengan perilaku agresivitas verbal remaja di media sosial. Dalam era digital, siswa sangat rentan terhadap perilaku negatif di media sosial. Oleh karena itu, psikologi pendidikan perlu memberikan perhatian pada literasi digital dan pengembangan kontrol diri agar siswa mampu bersikap bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Jurnal keempat yaitu jurnal ini mengkaji hubungan kontrol diri dan harga diri dengan perilaku konsumtif terhadap gadget pada siswa SMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol diri dan harga diri memiliki hubungan signifikan dengan perilaku konsumtif. Temuan ini relevan dengan dunia pendidikan saat ini.
mana penggunaan gadget semakin meningkat. Pendidikan perlu menanamkan nilai kesadaran, tanggung jawab, dan pengendalian diri agar siswa mampu menggunakan teknologi secara bijak. Selanjutnya, jurnal yang terakhir yaitu jurnal ini membahas hubungan konsep diri dan kontrol diri dengan kebermaknaan hidup remaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep diri dan kontrol diri berhubungan signifikan dengan kebermaknaan hidup. Dalam psikologi pendidikan, kebermaknaan hidup siswa sangat berkaitan dengan motivasi belajar dan tujuan hidup. Konsep diri dan kontrol diri yang baik akan membantu siswa memiliki arah hidup yang jelas dan semangat dalam belajar. Berdasarkan kajian 5 jurnal, dapat disimpulkan bahwa konsep diri dan kontrol diri berperan penting dalam perkembangan perilaku dan psikologis peserta didik.